Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Faya ayyuhadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat serta karunia Allah yang tiada terkira, sehingga pada siang yang panas teriknya ini sungguh terasa kita bisa menghadirkan hati, pikiran, jiwa dan raga kita untuk menghadap kepadanya. Semoga Allah memberikan ridho dan karunia kepada kita untuk senantiasa bisa taat kepadanya. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, selaku khatib saya berwasiat kepada pribadi saya dan juga pada para jemaah semuanya. Marilah senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita berniat, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah jika jalan semangat dan giroh dalam hidup kita ini senantiasa dalam ketaatan kepadanya, kita bisa berharap hidup kita akan mendapatkan kesejahteraan di dini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, seminggu sudah kita telah meninggalkan bulan yang penuh mulia, bulan di mana kita dilatih untuk senantiasa taat kepadanya, bulan di mana bisa kita menahan hawa nafsu, bulan di mana kita banyak bersyukur atas segala nikmatnya, bulan di mana setiap kebaikan dilimpahkan ganjarannya, bulan di mana setiap kejahatan dibelenggu, setan-setan dipenjara, dan kita diberi karunia kebebasan yang tiada tara untuk melakukan ketaatan kepadanya. Alangkah sayang jika bulan yang telah berlalu ini tidak meninggalkan sedikit pun apa yang sudah kita biasakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan yang telah lalu. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa kita bawa di dalam bulan-bulan sesudah Ramadan. Memang pada hakikatnya ujian yang sesungguhnya setelah bulan Ramadan usai adalah 11 bulan sesudahnya. Apakah kita bisa tetap taat kepadanya atau kita akan semakin jauh kepadanya? Ada beberapa hal atau kebiasaan yang seharusnya bisa kita bawa selama kita bulan Ramadan dan kita terapkan di bulan-bulan sesudahnya. Minimal 3. Yang pertama, senantiasa ingat kepada Allah. Betapa kita ketika bulan Ramadan hati kita senantiasa diingatkan oleh kekuasaannya. Mulai semenjak imsak kita sudah menunggu kapan berakhirnya waktu imsak. Kemudian ketika pagi menjelang kita sudah bisa bertahan dari sengatan lapar, dahaga, sehingga yang kita tunggu-tunggu adalah panggilannya ketika kita berbuka puasa. Bukanlah satu hari penuh itu kita senantiasa ingat kepada Allah. Maka ingat ini harusnya kita bawa dalam kehidupan kita sesudah Ramadan. Tidak ada waktu untuk tidak ingat kepada Allah.
Ingat kepada Allah inilah yang hendaknya kita lakukan, sebagaimana Allah mengingatkan kita supaya kita ini berada dalam golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat ketika dia duduk, ketika ia berdiri, ketika ia berbaring. Artinya tidak ada kegiatan kita dalam sehari penuh ini kecuali dengan mengingat Allah. Ini yang dilatih selama di bulan Ramadan. Hendaklah kita bawa di dalam hari-hari sesudah Ramadan. Yang kedua, betapa kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bahkan Allah karuniakan rasa lapar pun itu kita bisa bersyukur. Kita bersyukur betapa nikmatnya orang itu lapar, sehingga ketika berbuka kita bisa merasakan tidak ada makanan terenak kecuali ketika kita berbuka. Bahkan kalaupun dibandingkan dengan hari-hari sesudah Ramadan, meskipun di restoran yang paling mahal pun, dengan menu yang paling enak pun, belum tentu bisa mengalahkan enaknya kita di saat kita berbuka. Memang Rasulullah mengatakan ada 3 kenikmatan yang akan didapat oleh orang yang berpuasa. Salah satunya adalah kenikmatan ketika berbuka puasa. Dan nikmat yang paling besar nanti adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ahli puasa. Hadirin yang berbahagia, rasa syukur ini mari kita terapkan di dalam hari-hari sesudah Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dengan rasa lapar saja kita bisa bersyukur. Padahal Allah sudah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang banyak sekali. Bahkan kalau kita hitung pasti tidak akan mampu. Bagaimana kita diberi karunia nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat keluarga, nikmat bisa bekerja, nikmat bisa memiliki rumah, bisa memiliki masyarakat, bisa memiliki pergaulan, bahkan bisa bernegara sampai saat ini dengan aman, tentram. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa dan kita akan sangat tidak etis jika ini tidak kita syukuri. Maka rasa syukur yang di bulan Ramadan senantiasa kita latih. Kita sudah bisa bersyukur dari yang tidak baik pun. Bahkan rasa lapar pun bisa menjadikan kita bersyukur. Apalagi rasa-rasa nikmat yang lebih baik daripada rasa lapar. Rasa syukur ini senantiasa mari kita bawa. Karena dengan rasa syukur ini yang akan menambahkan Allah bagi kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga yang harus kita bawa di bulan sesudah kita Ramadan adalah selalu memperbaiki ibadah kita. Betapa kita di bulan Ramadan tidak ada hari yang tidak ke masjid. Bahkan seolah-olah hati kita terpaut ke masjid. Mulai dari buka bersama, tarawih bersama, tadarus bersama, sholat subuh bersama. Bahkan di hari akhir-akhir di bulan Ramadan kita pasrahkan diri kita di masjid hanya sekedar untuk mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Inilah saatnya kita buktikan di bulan-bulan sesudah Ramadan. Maka kita perbaiki setiap saat ibadah kita. Memang berat sekali memperbaiki ibadah ini, berat sekali. Sehingga Rasulullah bersabda menasihatkan kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, sungguh demi Allah aku sangat sayang padamu. Maka aku nasihatkan bacalah doa ini sebelum salam. Setiap kali engkau sholat, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, memperbaiki ibadah inilah fungsi utama dari kehidupan kita. Karena kita ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tugas utama hidup kita ini adalah senantiasa memperbaiki pengabdian kita kepada Allah.
ini berat, maka perlu kita berdoa. Rasulullah pernah mengajarkan doa tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa aku bisa mengingatmu, agar senantiasa aku bisa mensyukuri atas segala nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku, dan bantulah aku agar senantiasa bisa memperbaiki ibadahku. Marilah kita pegang 3 hal ini sehingga kita bisa memperbaiki hari-hari kita sesudah Ramadan, bulan yang kita sudah dilatih sebulan penuh. Saatnya kita menerapkan apa dari pelatihan itu. Minimal 3 tadi. Senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, dan senantiasa memperbaiki ibadah kita. Jika perlu, kita berdoa sebanyak-banyaknya. Rasul mengajarkan doa ini dibaca setiap kali sholat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.